Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama kakak Sinta Puspanirwana. Kakak berasal dari SDIT Al-Quds. Di sekolah SDIT Al-Quds, kakak sebagai pembantu pembina. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang poin SKU nomor 25 tentang macam-macam alat komunikasi tradisional dan modern, dan poin yang ke-26 adalah menyebutkan organ-organ tubuh manusia. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang poin SKU Mula nomor 25, yaitu tentang macam-macam alat komunikasi tradisional dan modern. Saat ini sudah tersedia banyak alat komunikasi yang bisa digunakan untuk menerima, memberikan informasi dengan cepat, baik untuk satu orang atau semua orang. Tapi semakin berkembangnya era modern, kita harus tahu apa alat komunikasi apa saja yang digunakan oleh kakek nenek kita pada zaman dahulu. Yang pertama, alat komunikasi tradisional, yaitu surat. Surat ini menjadi salah satu alat komunikasi tradisional yang paling terkenal dan hampir digunakan di seluruh dunia oleh masyarakat zaman dulu. Nah, surat juga dianggap salah satu komunikasi paling tepat untuk menyampaikan kabar atau informasi. Tapi semakin berkembangnya era komunikasi pada saat ini, alat komunikasi surat mulai ditinggalkan oleh masyarakat karena dianggap kurang tepat dan kurang efektif. Yang kedua ada telegraf. Telegraf ini alat komunikasi yang menggunakan perantara listrik. Alat untuk bisa mengirimkan dan menerima sinyal sesuai dengan kodenya masing-masing. Nah, yang ketiga ini adalah lonceng, kentongan, dan atau alat yang mengeluarkan suara. Alat ini dulunya digunakan sebagai media komunikasi, alat yang memberikan informasi kepada masyarakat melalui bunyinya. Nah, sampai sekarang kalau kita lihat di komplek-komplek atau di pedesaan-pedesaan, biasanya suka digunakan untuk membangunkan orang-orang pada saat sahur. Nah, yang keempat ada merpati pos. Zaman dulu, burung merpati sudah digunakan untuk menyampaikan pesan jarak jauh. Waktu perang dulu, merpati menggunakan kegunaan yang luar biasa. Apalagi dulu itu belum ada alat komunikasi yang canggih, sehingga merpatilah yang satu-satunya digunakan untuk menyampaikan pesan militer yang bersifat rahasia. Yang kelima ada telepon kaleng. Nah, siapa di sini yang sering telepon-teleponan pakai alat komunikasi? Alat komunikasi telepon kaleng. Walaupun kelihatannya sederhana, alat ini memberikan suara meskipun dari jarak yang cukup jauh. Kalau kita pakai alat ini, kita tidak perlu repot untuk bernada keras agar didengar oleh teman kita yang memegang kaleng yang satu lagi. Nah, sekarang kita masuk ke alat komunikasi modern. Yang pertama itu handphone. Semakin canggih alat komunikasi, semakin canggih pula alat yang kita gunakan. Handphone ini sering kita lihat di berbagai macam belahan dunia. Bahkan di Indonesia sendiri, anak-anak adik-adik seperti siaga-siaga sudah pandai sekali menggunakan handphone. Handphone bisa kita gunakan untuk mencari informasi, menerima informasi, mencari berita. Kita bisa lihat soal-soal di handphone, kita bisa ulangan di handphone. Dengan apapun kita bisa menggunakannya, karena handphone bisa dibawa kapanpun dan dimanapun. Telepon kabel, itu yang kedua. Berbeda dengan handphone yang memiliki ukuran yang kecil dan digunakan bisa dibawa kemana saja. Telepon kabel itu hanya bisa digunakan di rumah atau di kantor karena namanya saja telepon kabel. Nah, tidak bisa dibawa pergi tanpa menggunakan kabel. Yang ketiga ada radio. Radio ini merupakan alat komunikasi yang bisa menyampaikan informasi menggunakan suara atau sinyal. Dengan menggunakan gelombang elektromagnetik, walaupun sekarang semakin canggih alat komunikasi, radio tidak pernah kehilangan peminatnya. Makin sekarang bahkan orang-orang makin sering dan minatnya semakin tinggi kepada radio.
Yang keempat ini televisi. Nah, televisi ini menjadi barang yang wajib ada di rumah pada saat ini. Adik-adik bisa mendapatkan informasi sekaligus gambar berita yang disampaikan, tidak hanya suara, namun dilengkapi juga dengan gambar. Bahkan penyebaran informasi menggunakan televisi jauh lebih cepat, sehingga televisi menjadi media yang paling populer. Yang kelima itu ada komputer. Komputer adalah alat komunikasi yang digunakan untuk mengolah data, juga bisa digunakan untuk menyimpan file, menyimpan foto, menyimpan video. Nah, selain untuk menyimpan data-data yang kita miliki, komputer juga bisa mencari informasi. Kita adik-adik bisa mencari informasi menggunakan komputer, bisa ulangan juga di komputer, bisa Zoom lewat komputer, bisa meeting lewat komputer. Nah, yang keenam ini ada koran. Koran dikenal masyarakat untuk memberikan informasi yang lengkap berbentuk tulisan yang dicetak di media koran. Nah, biasanya ini koran di dalamnya ini ada berita-berita tentang politik, ada bisnis, ada olahraga, juga ada perkiraan-perkiraan cuaca. Nah, biasanya di akhir kolom koran ini biasanya suka diselipkan dengan hiburan seperti teka-teki, TTS, dan gambar-gambar yang lainnya. Yang ketujuh ada faksimile. Alat komunikasi ini digunakan untuk mengirim dan menerima informasi melalui mesin. Adik-adik bisa mengirim gambar dan tulisan hanya dalam hitungan menit saja. Semakin berkembangnya teknologi, maka alat komunikasi juga semakin canggih. Tapi kita harus tetap berhati-hati dengan memanfaatkannya. Alat komunikasi juga bisa digunakan dengan baik dan digunakan untuk hal-hal yang positif, baik alat komunikasi tradisional ataupun alat komunikasi modern. Semuanya memiliki ciri khas dan yang penting bisa menyampaikan informasi dengan baik dan benar. Poin SKU nomor 26 ini tentang menyebutkan organ-organ tubuh manusia. Nah, kita mulai dari mata. Mata ini fungsinya adalah untuk melihat. Yang kedua ini ada telinga. Telinga ini fungsinya jelas untuk mendengar. Dan yang ini ada tangan. Tangan ini berfungsi untuk memegang, mengambil, menggenggam, dan melakukan gerakan yang lainnya. Yang keempat ada kaki. Kaki berfungsi untuk melakukan pergerakan seperti berjalan, berlari, melompat, dan sebagainya. Kaki juga berfungsi untuk menopang tubuh, menjaga keseimbangan, dan yang lainnya. Yang kelima ada hidung. Hidung ini fungsinya untuk menghirup apapun yang ada di sekitar kita. Yang keenam ada leher. Leher ini fungsinya untuk menompang kepala, menghubungkan badan, dan tengkorak. Yang kakak sebut tadi adalah organ-organ dari tubuh manusia. Sekarang adik-adik sudah tahu kan apa fungsi dari masing-masing organ-organ tersebut. Nah, sekarang adik-adik bisa merangkum materi Siaga Mula nomor 25 dan 26 di buku kalian, di buku pramukanya masing-masing. Setelah itu, adik-adik bisa memperlihatkannya kepada pembinanya masing-masing dan bisa meminta tanda tangan di SKU nomor 25 dan 26. Sekian materi Siaga Mula dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.